Halo. Halo teman-teman, saya Zuni Rahmatul dengan NIM 039. Maaf, tadi di awal ada sedikit flash buat nambahin durasi. Oke, saya Zuni Rahmatul dengan NIM 039. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengumpulkan tugas ujian tengah semester pada matkul sosiologi virtual. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai dampak virtual pada diri sendiri maupun pada kelompok masyarakat. Dengan adanya digitalisasi, segala sesuatu terlihat menjadi lebih cepat, termasuk dunia virtual yang saat ini berdampingan dengan kita. Era virtual yang didukung perkembangan teknologi dan internet ini memudahkan kita dalam mengakses dan juga melakukan banyak hal. Salah satu contohnya adalah dalam konteks pengambilan keputusan. Digitalisasi saat ini dapat memudahkan dan mempercepat dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya tanpa harus bertemu. Perubahan fundamental lainnya adalah dengan orang-orang yang menjadi lebih mudah dan percaya diri dalam beropini, serta mengutarakan pendapat dan menunjukkan keberanian untuk mengekspresikan ide. Era virtual dengan pengaksesannya yang begitu mudah secara tidak langsung juga menuntut masyarakat untuk lebih mengembangkan kemauannya dalam kemampuan mengakses dan membaca. Digitalisasi menjadi penting adanya karena temuan-temuan manusia tersebut pasti akan berdampak kepada perubahan dalam relasi-relasi sosial. Relasi sosial inilah yang akan menjadi perubahan bagi mereka yang mau masuk di dalam era perkembangan terutama digitalisasi. Relasi yang dulu harus dilaksanakan secara langsung yaitu dengan face to face, namun di era sekarang hal itu sudah bukan menjadi sesuatu yang diharuskan lagi. Dulu pekerjaan yang dilakukan dengan menghabiskan waktu yang lama sekarang dapat dilakukan dengan menghabiskan waktu yang cepat. Dalam konteks kehidupan sosial, virtualisasi menimbulkan konsekuensi dan dampak yang besar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Proses sosial yang dimaksud adalah relasi sosial yang terinterupsi dengan adanya hasil perkembangan dari teknologi digital. Tidak hanya itu, upaya untuk mengembangkan diri dan komunitas dengan memanfaatkan teknologi digital semakin cepat, sehingga orang bisa mengakses informasi digital yang dapat mengembangkan kapabilitas kemampuan dari individu tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi digital saat ini, maka diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih berkualitas dan perkembangan manusia menjadi lebih cepat. Seperti yang sudah kita ketahui, internet sudah bukan merupakan sesuatu yang asing lagi dan itu merupakan bagian yang termasuk dalam dunia virtual, di mana internet sangat membantu orang-orang untuk memudahkan pekerjaan mereka, termasuk dalam hal komunikasi. Tetapi penggunaan internet tidak hanya memberikan dampak positif, namun terdapat juga beberapa dampak negatif. Internet memberikan manfaat yang begitu besar, tetapi di pihak lain, internet juga mampu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dibatasi. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dan negatif dari internet di era virtual saat ini. Salah satu dampak dari adanya virtual saat ini yang sangat terlihat adalah sebagai media komunikasi. Ini merupakan manfaat dari internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Hal ini menjadi salah satu manfaat yang sangat penting karena seperti yang kita lihat bahwa komunikasi merupakan salah satu upaya untuk menjalani kehidupan sosial. Yang kedua adalah untuk manfaat komunitas. Dunia virtual mampu membentuk masyarakat baru yang beranggotakan pengguna internet dari seluruh dunia. Dalam komunitas ini, pengguna internet dapat berkomunikasi, berbagi informasi, mencari informasi, berbelanja, melakukan transaksi bisnis, dan sebagainya. Karena sifat internet yang mirip dengan dunia kita sehari-hari, maka internet sering disebut sebagai virtual world, yaitu dunia maya. Setelah tadi kita membahas mengenai dampak positif, cahayanya kok beda ya? Iya guys, maaf ini dilanjut pas besoknya. Jadi semalam karena ngantuk jadi tidur. Kalau karena lampunya beda, karena ini ada lampu dari
negatif yang saat ini sudah sering ditemui adalah penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Di era virtual pun tidak luput dari serangan seorang penipu. Hal ini terjadi karena salah satu faktornya adalah kemudahan dalam penyebaran informasi yang tidak jelas atau informasi palsu dengan menargetkan korban-korban yang dituju. Salah satu cara untuk menghindari penipuan yang marak ini adalah dengan tidak mengindahkan hal-hal tersebut, atau jika masih meragukan maka bisa mengkonfirmasi informasi yang didapatkan dari penyedia informasi tersebut. Dampak yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa dampak positif di era virtual ini adalah memudahkan komunikasi. Namun di sini juga memiliki dampak negatif, yaitu mengurangnya sifat sosial manusia. Karena beberapa orang cenderung lebih menyukai berhubungan lewat virtual daripada berhubungan secara langsung atau face to face. Dari sifat sosial yang berubah inilah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Nah, hal inilah yang kemudian memicu kejahatan-kejahatan seperti penipuan, mencuri. Itu saat ini di era virtual, di media sosial itu lebih berkembang karena mengikuti perpindahan masyarakat tersebut. Teman-teman, sebenarnya dengan lewat virtual ini tidak selalu memberikan dampak negatif. Mungkin pada poin mengurangi sifat sosial itu sedikit benar, karena dengan seperti itu seseorang lebih memilih untuk menjalani cara berkomunikasi yang simpel, yaitu hanya melalui komputer, melalui internet. Tapi sebenarnya itu memang sangat memudahkan dan sangat memberikan banyak jalan kemudahan kepada kita. Namun dengan kita memilih cara berkomunikasi yang instan itu memang kedepannya akan mempengaruhi pola hidup masyarakat. Sekian penjelasan